Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan kelas pengantar ilmu pertanian mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa saat ini? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat dan semangat untuk tetap menjalankan aktivitas pembelajaran. Perkenalkan, saya dengan Ratih Apri Utami. Saya merupakan dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Kali ini kita akan belajar terkait dengan materi prospek pemasaran pada agribisnis dan juga pertanian secara umumnya. Materi kali ini telah disusun oleh Profesor Sutriyono yang merupakan dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, seperti kita ketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh sebagian besar petani dalam menjalankan usahanya diantaranya adalah keterbatasan modal, harga produk yang berfluktuasi, serta tidak ada jaminan pasar. Nah, mengapa pemasaran merupakan hal yang penting? Karena jelas pemasaran itu menentukan sukses tidaknya suatu usaha. Aktivitas pemasaran merupakan hal yang paling penting dalam sistem agribisnis, mulai dari penyediaan sarana produksi, yaitu subsistem input ya, kemudian usaha tani atau on-farm, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, serta subsistem penunjang. Jadi, tujuan dari pemasaran itu bisa menjembatani apa yang diinginkan produsen dan konsumen dalam melengkapi kegiatan proses produksi. Hampir semua aktivitas pemasaran kita tahu itu merupakan hal yang bisa membantu produsen dalam memahami keinginan konsumen. Nah, ketika pemasaran itu bisa dilakukan secara efisien dan adil, maka pemasaran secara keseluruhannya bisa meningkatkan efisiensi ekonomi. Sehingga diperlukanlah suatu strategi agar produsen bisa memahami keinginan konsumen sekaligus juga bisa menjembatani bagaimana nantinya kegiatan produksi itu bisa terlingkupi dalam suatu kegiatan pemasaran ini. Nah, pemasaran itu sendiri merupakan segala usaha yang menimbulkan perpindahan dalam hal milik daripada barang-barang serta pemeliharaan daripada penyebarannya. Sehingga fungsi pemasaran di sini berarti melancarkan arus barang dari produsen ke konsumen yang kemudian di situ diperlukan tindakan dan perlakuan terhadap barang itu dalam proses pemasaran. Sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa ada beberapa kegiatan pasca panen, termasuk di situ ada kegiatan yang melibatkan fungsi pertukaran, yaitu penjualan dan pembelian, kemudian fungsi fisik, melibatkan tempat dan waktu, serta fungsi fasilitas. Di antaranya bisa standarisasi, kemudian resiko, pembiayaan, serta keterangan pasar. Nah, di sini adik-adik mahasiswa bisa melihat bagaimana kaitannya ketika nanti produsen ingin menyampaikan produknya kepada konsumen. Ada beberapa saluran yang bisa dihubungkan. Bisa secara langsung produsen itu menyalurkan produknya kepada konsumen. Bisa kita lihat di sini, produsen bisa langsung ke konsumen atau juga bisa melalui perantara, yaitu produsen bisa melalui pengecer kemudian ke konsumen, atau lebih panjang lagi, produsen bisa melalui pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengecer,
baru kemudian ke konsumen. Nah, kalau dalam saluran pertanian lebih kompleks lagi ya. Kita lihat di sini produsen secara umum adalah petani. Petani juga bisa langsung menyalurkannya kepada konsumen. Namun, ada beberapa saluran di sini, teman-teman nanti bisa menganalisis sendiri ya. Nanti ditulis ada beberapa saluran yang ada di sini itu bisa dicek sesuai dengan mungkin kegiatan yang nanti kita akan berikan mungkin review ya di pertemuan selanjutnya. Di sini bisa dilihat nih, petani bisa melewati tengkulak, kemudian ke pedagang besar, bisa juga ke eksportir, atau bisa petani melalui pengecer ke konsumen, bisa juga dari petani ke pedagang pengumpul, atau bisa juga nanti arahnya kepada kegiatan perdagangan internasional, yaitu melibatkan eksportir. Jadi mahasiswa nanti diharapkan bisa menganalisis begitu saluran-saluran pemasaran dari saluran tingkat pertama hingga tingkat akhir, itu bisa dilihat panjang pendeknya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan slide pemasaran dalam agribisnis. Jadi intinya yang telah kita bahas di slide sebelumnya, bahwa pemasaran itu merupakan kegiatan usaha yang menunjukkan secara langsung aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen akhir. Bagaimana kita bisa mengetahui pendekatan untuk mempelajari pemasaran dalam agribisnis? Di sini disampaikan ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan fungsional, yang kedua pendekatan kelembagaan, yang ketiga pendekatan komoditi, dan yang keempat adalah pendekatan struktur pasar yang nantinya kita akan pelajari pada istilah SCP, Structure, Conduct, and Performance. Nah, apa itu pendekatan fungsional? Pendekatan fungsional merupakan pendekatan studi dari pemasaran untuk aktivitas bisnis yang terjadi atau perlakuan yang ada pada proses sistem pemasaran yang di situ akan meningkatkan dan menciptakan nilai guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga di situ aktivitas-aktivitasnya bisa memberikan suatu peningkatan untuk penciptaan nilai guna dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, yang dimaksud dengan pendekatan kelembagaan merupakan berbagai organisasi bisnis untuk mengembangkan atau melaksanakan aktivitas dari fungsi-fungsi pemasaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan komoditi, meliputi karakteristik dari produk atau komoditi yang dipasarkan. Begitu pula berkaitan dengan tingkah laku konsumen dalam hubungannya terhadap produk yang spesifik. Untuk yang keempat, pendekatan struktur pasar, berarti nanti akan mengaitkan terkait dengan keseluruhan kajian yang menganalisis untuk keseluruhan sistem, mulai dari fungsi, kelembagaan, hingga sistem pemasaran itu sendiri. Nah, pendekatan struktur pasar ini nantinya akan bisa dipakai untuk mengukur efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran itu apa begitu? Efisiensi pemasaran merupakan suatu kemampuan produsen beserta mata rantai atau lembaga pemasarannya di dalam menyampaikan produksi, yaitu berupa barang dan jasa, kepada konsumen dengan harga yang wajar, tanpa mengorbankan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam pemasaran. Sehingga di situ diharapkan efisiensi pemasaran bisa memberikan efek yang
baik begitu dan bermanfaat antar beberapa saluran pemasaran itu nanti. Nah, pendekatan untuk mengukur efisiensi pemasaran yang tadi sudah saya sampaikan pada pendekatan struktur pasar, itu melalui konsep SCP. S-nya adalah market structure, kemudian C-nya adalah market conduct, dan P-nya adalah market performance. Market structure itu berarti analisis mengenai struktur pasar. Kemudian untuk market conduct berarti berkaitan dengan analisis perilaku pasar. Dan market performance itu berarti analisis penampilan pasar. Nah, struktur pasar itu merupakan atribut pasar yang mempengaruhi persaingan antar pembeli dan penjual yang ada di pasar tersebut. Contohnya, jumlah pembeli dan penjual pada komoditas pangan di pasar, atau bisa juga jumlah penjual input pertanian. Kemudian kalau market conduct yang analisis perilaku pasar berarti merupakan pola perilaku penjual pedagang dan pelaku pasar untuk mengadopsi atau mempengaruhi di pasar tempat jual beli tersebut. Misalkan perilakunya mengenai penentuan harga dan praktek jual beli. Selanjutnya pada market performance, mengacu pada sejauh mana pasar itu menghasilkan suatu luaran yang dianggap baik atau sesuai oleh masyarakat. Nah, kinerja pasar itu menunjukkan seberapa baik pasar itu bisa memenuhi tujuan pribadi atau masyarakat tertentu. Contohnya, misalkan tingkat harga dan stabilitas harga dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian tingkat keuntungan yang nantinya akan diperoleh oleh beberapa mungkin industri atau produsen dalam kegiatan pemasaran tersebut. Nah, pada pendekatan SCP, memang nanti akan saling berkaitan ya. Jadi hubungan-hubungannya itu bisa menunjukkan bahwa struktur pasar, kemudian perilaku beserta dengan penampilan pasar, yaitu SCP, itu akan saling terkait. Bisa juga dalam suatu sistem, struktur dan perilaku itu akan memberikan faktor penentu dari penampilan pasar. Jadi S maupun C itu bisa menjadi faktor penentu dari P. Tapi di lain waktu karena saling berpengaruh begitu ya. Struktur dan perilaku atau S dan C ini bisa dipengaruhi atau ditentukan oleh penampilan pasar atau P. Jadi teman-teman bisa menggambarkan ada struktur pasar, kemudian ada perilaku pasar, ada kinerja pasar. Struktur pasar itu S, perilaku pasar itu C, kemudian kinerja pasar itu yang P. Nah, kalau digambarkan pada suatu lingkaran-lingkaran, maka di situ akan ada panah yang saling timbal balik begitu. Jadi saling mempengaruhi, saling berputar. Artinya mereka bisa mempengaruhi satu sama lain. Nah, sekarang kita beralih pada slide terkait dengan strategi pemasaran pada agribisnis atau pertanian secara umum. Nah, di sini dibedakan strategi pemasarannya, yaitu menggunakan segmentasi pasar, kemudian analisis kompetitif, dan juga taktik dari 4P. Adik-adik mahasiswa bisa sambil mencatat ya untuk
coretan di kertas. Jadi nanti ketika saya menjelaskan, itu bisa sambil memahami juga mereview terkait dengan poin-poin yang sudah saya jelaskan. Oke, yang pertama kita akan bahas segmentasi pasar. Pada segmentasi pasar, maka di situ konsumen akan dibedakan atau diarahkan pada segmen-segmen berdasarkan kebutuhan atau karakteristik tertentu. Karena konsumen di sini mempunyai banyak kebutuhan dalam setiap produk, sehingga tentu saja mereka harus bisa diarahkan. Misalnya, berdasarkan manfaat, umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, atau bisa juga gaya hidup. Jadi bisa diarahkan berdasarkan dasar kebutuhan atau karakteristik tersebut. Nah, segmentasi pasar itu menciptakan pasar yang sifatnya heterogen, yang awalnya tadi banyak segmen-segmen tertentu begitu ya, kemudian dijadikan pasar yang lebih homogen, misalkan berkaitan dengan jumlah anggota keluarga, atau berdasarkan gaya hidupnya, atau berdasarkan kebutuhan yang memang lebih spesifik. Itu awalnya kan banyak, tapi kemudian bisa lebih menjadi homogen. Kemudian dasar segmentasi pasar itu bisa berdasarkan demografis, geografis, dan psikografis. Apa itu demografis? Demografis berarti menciptakan segmennya berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan juga tingkat pendapatan. Jadi produsen atau pemasar harus bisa membedakan, mensegmenkan konsumen berdasarkan demografis ini dilihat dari yang telah saya sebutkan di slide tersebut. Kemudian kalau berdasarkan geografis berarti dilihat berdasarkan segmen masyarakat kota, masyarakat pinggiran, juga masyarakat desa. Untuk yang psikografis, berarti segmennya berdasarkan gaya hidup, kebiasaan, kedudukan dalam masyarakat, dan sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya, selain segmentasi pasar, kita akan mengetahui ada istilah diferensiasi pasar. Diferensiasi pasar merupakan tindakan merancang suatu perbedaan untuk membedakan penawaran perusahaan atau produsen dengan penawaran pesaing. Jadi, kita berada pada posisi untuk bisa lebih mengunggulkan posisi kita dibandingkan dengan pesaing lain. Yang pertama berdasarkan perbedaan produk, yang kedua perbedaan pelayanan, yang ketiga perbedaan personil, dan yang keempat perbedaan saluran, serta yang kelima perbedaan citra. Mungkin saya sambil memberikan contoh untuk lebih mudah bisa membayangkan begitu bagaimana diferensiasi pasar ini bisa memberikan keunggulan terhadap posisi kita terhadap pesaing. Misalkan perbedaan produk ya, kalau di contohnya agribisnis atau pertanian, kita bisa mengunggulkan dengan sayur organik dibandingkan dengan yang non-organik. Atau kita memiliki produk seperti benih yang bersertifikasi. Atau bisa juga produk kita yang memang memiliki keunggulan pada kemasan pintar. Jadi itu membedakan penawaran dengan perusahaan pesaing lain dari segi perbedaan produk. Kemudian diferensiasi pasar yang kedua yaitu tadi perbedaan pelayanan. Contohnya kita lihat ya, pada saat ini banyak produk-produk pertanian itu bisa
dilakukan melalui pelayanan ekspres, yaitu pengantaran melalui transportasi online, atau bisa juga menggunakan pelayanan COD begitu ya. Jadi ada semacam sistem pelayanan yang di situ membedakan dengan pesaing lain. Bisa juga pelayanan tersebut dalam hal call center untuk mengatasi keluhan pelanggan. Begitu juga memberikan jasa-jasa untuk misalkan perakitan atau pelayanan terhadap garansi untuk pelanggan setelah mereka memakai produk kita. Yang ketiga ada perbedaan personil. Nah, diferensiasi pasar ini bisa kita contohkan dalam hal kesopanan, kemudian kejujuran. Nah, ini terjadi pada lembaga-lembaga kredit pertanian. Kemudian pada diferensiasi pasar yang saluran, itu kita bisa memberikan contoh, misalkan penjualan yang saat ini sedang viral ya, melalui e-commerce, itu berarti menjangkau untuk pemasaran berbasis digital marketing. Nah, sedangkan untuk yang perbedaan citra, kita bisa memberikan contoh-contoh produk sehat, kemudian produk yang ramah lingkungan. Nah, ini bisa membedakan dengan pesaing kita. Jadi kalau tadi saya berikan contoh, nah ini bisa dilihat dari atribut-atribut dari diferensiasi pasar itu sendiri. Dari perbedaan produk, tadi bisa dilihat dari keistimewaan, kemudian daya tahan, kesesuaian, kinerjanya, dan sebagainya. Kemudian dari perbedaan pelayanan, itu bisa dilihat dari kemudahan, pemesanan, pengiriman, yang tadi saya contohkan menggunakan jasa transportasi online ya. Kemudian yang ketiga ada perbedaan personil. Nah, ini tadi saya contohkan mungkin terkait dengan layanan untuk peminjaman kredit atau keandalan dan kredibilitas lembaga keuangan untuk melayani pinjaman ataupun modal. Kemudian perbedaan saluran, ini tadi saya contohkan menggunakan jangkauan atau saluran digital marketing. Dan yang perbedaan citra, itu tadi memberikan kemampuan menciptakan emosional pada pelanggan, seperti misalkan tadi saya menyematkan produk sehat atau produk ramah lingkungan. Oke, untuk yang slide pembahasan terkait dengan diferensiasi pasar, kita lanjut ke analisis kompetitif. Nah, pada analisis kompetitif, konsep strategi pemasaran itu tidak cukup hanya memperhatikan konsumen, namun pesaing juga harus diperhatikan. Nah, ini ada seorang filsuf begitu dari konsep Sun Tzu. Beliau menyatakan bahwa kalau mau misalkan strategi pemasaran tersebut bisa lebih bersaing, maka kita bisa melakukan dengan menang tanpa bertempur, atau kita juga bisa menghindari kekuatan dan bisa menyerang kelemahan, atau kita bisa menggunakan cara untuk menggunakan pengetahuan. Bisa juga berkaitan dengan kecepatan dan persiapan, sekaligus strateginya adalah bisa membentuk lawan. Nah, ini dipelajari pada bisnis pemasaran untuk nanti bisa memperhatikan begitu posisi pesaing kita. Nah, yang lebih mudahnya untuk kita melakukan strategi pemasaran, yang ini mungkin umum begitu ya, baik dilakukan pada tingkat wirausaha maupun bisnis dalam perusahaan pertanian. Ada taktik 4P. P yang pertama adalah produk. Nah, berarti strategi ini memperhatikan
potensi produk yang dijual itu harus menjadi customer solution. Jadi harus bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, taktiknya atau strateginya adalah place, yaitu tempat, mengacu pada lokasi yang berperan dalam pemasaran. Contohnya, kita memberikan tempat yang strategis sesuai dengan jangkauan terhadap bahan baku. Taktik yang ketiga adalah price atau harga. Nah, price atau harga ketika kita memberikan atau menempelkan harga dalam suatu produk yang kita jual, maka itu harus mencerminkan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Selanjutnya, taktik yang keempat adalah promotion atau promosi. Ini pencitraan produk pada sasaran yang tepat. Misalkan promosinya dari mulut ke mulut, atau bisa melalui kegiatan promosi online, atau bisa juga melalui pameran atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bisa mempengaruhi orang banyak untuk bisa menjadi konsumen, bahkan menjadi pelanggan kita. Yang paling viral sekarang itu ada promosi yang menggunakan TikTok, atau juga bisa menggunakan Instagram. Begitu juga dengan marketplace yang ada di Facebook dan juga fitur-fitur digital media sosial lainnya. Jadi intinya ketika kita bisa menganalisa keunggulan bersaing dan membangun strategi pemasaran, maka kita harus bisa memberikan langkah-langkah supaya kegiatan bisnis kita semakin berjalan dengan sukses. Nah, apa saja strategi pemasaran bisnis itu? Yang pertama, buat nama bisnis kalian semenarik mungkin. Kemudian, perkenalkan bisnis kepada masyarakat. Kalau bisa, berikan potongan harga ya. Pada misalkan event-event tertentu seperti saat ini, akhir tahun, atau misalkan ada flash sale dan sebagainya. Nah, kemudian bangun jaringan dengan yang lain untuk bisa mendukung bisnis. Selanjutnya, ciptakan inovasi menu-menu baru yang ditawarkan sehingga konsumen itu tidak monoton terhadap produk yang mungkin kita tawarkan itu lebih bisa beragam. Meningkatkan kualitas pelayanan tentu saja akan memberikan citra terhadap produk kita dan juga memberikan nilai tambah untuk menjaga kualitas produk. Sebagai penutup, bisnis itu merupakan perang, karena pada dasarnya menjalankan bisnis adalah menjalankan strategi bertahan, menyerang, dan menaklukkan musuh. Musuh di sini bisa berkaitan dengan pesaing kita ya. Jadi bagaimana bisnis atau kegiatan pemasaran itu bisa menjadi suatu hal penting untuk menciptakan keuntungan dan nilai tambah dari usaha kita, maka kita tetap harus memperhatikan beberapa kaitannya dengan strategi-strategi yang telah saya sampaikan di awal. Strateginya melalui segmentasi pasar, ada juga tadi diferensiasi pasar, kemudian juga ada 4P, dan jangan lupa juga kita tadi mengenal ada istilah untuk pendekatan efisiensi, yaitu structure, conduct, dan performance. Baik, semoga tetap sukses untuk kita dalam menjalankan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Terima kasih, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa lebih memahami kaitannya bagaimana nanti menjalankan aktivitas pemasaran pada produk-produk pertanian. Mohon maaf jika kalau ada yang beberapa kekurangannya.
Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.